sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Rumahnya megah dengan kamar yang banyak, tapi kalau sakit, mungkin kita hanya bisa terbaring di ranjang. Mobil sport harganya spektakuler, tapi kalau sakit, mungkin kemana-mana kita hanya menggunakan kursi roda. Sayang sekali kalau untuk semua hal kekayaan yang tadi ada dalam video, kita sampai harus mengorbankan kesehatan. Oleh karenanya kami hadir pemirsa, supaya pikiran kita nggak terbalik-terbalik, bahwa prioritas dalam hidup adalah menjaga kesehatan. Apakah narasumber kami kali ini sepakat? Bagaimana Mas Ridwan melihat tayangan tadi? Sangat sepakat. Sangat sepakat ya? Yes. Apakah ada yang sepadan dengan kesehatan? Tidak ada. Jadi apa yang paling berharga dalam hidup? The most important adalah kesehatan. Luar biasa. Dan bersama saya juga ada dua praktisi kesehatan, ada Mbak Lula dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Baik, Kang Ronald. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Mas Ridwan apa kabar? Sehat, Kang Ronald. Ini bergerak di bidang otomotif ya? Betul. Waduh, luar biasa. Kerjanya ada jam kerja yang pasti atau enggak nih, Mas Ridwan ini? Karena saya yang wira swastanya, jadi untuk jam kerja saya ini nggak terbatas. Waduh. Nggak bisa 10 to 5 atau 9 to 5, itu nggak bisa. Nggak bisa. Depend on kerjaan saya selesai, saya pulang. Kayak lagi ya, sepakat ya dia bilang bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga. Meskipun kemarin-kemarin sempat ada masalah kesehatan. Ya. Seperti apa sih masalahnya? India. Ridwan Solihin punya aktivitas yang padat dalam mengurusi bisnis, membuat Iwan kerap kesulitan dalam mengatur pola hidup. Sebab, seringkali ketika sedang bertemu dengan klien, ia melakukan jamuan atau dijamu dengan berbagai macam makanan enak. Kemudian, dulu pola tidurnya pun terbilang sangat kurang. Kerap kali Iwan baru bisa tidur jam 1 pagi, sementara pada jam 5 pagi, ia sudah harus bangun kembali untuk bekerja. Saya menderita hipertensi, diabetes, dan juga beberapa penyumbatan-penyumbatan di darah saya. Jadi yang menyebabkan semua itu terjadi pada saya, awalnya pola makan dan pola hidup. Ya, dari kualitas darah yang buruk ini muncullah penyakit-penyakit degeneratif pada tubuh saya nih. Contohnya hipertensi, terus kemudian gula darah, terus kemudian kolesterol. Namun, kini Iwan sudah mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia tidak mau segala hal yang sudah dibangun selama ini harus hilang begitu saja jika dirinya jatuh sakit. Maka dari itu, dari pola makan hingga pola istirahat sudah mulai diperbaiki. Kemudian,
Iwan juga rutin berolahraga dan menggunakan teknologi laser. Untuk hasil medis setelah penggunaan teknologi laser ini sangat jauh banget perbedaannya. Gula darah saya yang punya nilai HbA1c-nya 13,5, sekarang ini cuma 6,5. Terus kemudian tensi darah saya yang awalnya biasanya 160/100, sekarang ini saya topnya di 120/80. Kemudian untuk nilai kolesterol yang biasanya di angka 240, sekarang ini paling tinggi kolesterol saya di angka 170. Di bawah 200, di bawah nilai normal semua. Terima kasih teknologi laser. Ternyata memang pernah punya masalah dengan hipertensi, betul Mas Ridwan? Betul. Setinggi apa sih tensinya? Saya pernah mencapai hampir 210/100. Mas Ridwan tahu kalau dibiarkan tensi yang tinggi bisa menjadi komplikasi? Sangat tahu. Komplikasi apa aja kira-kira yang Ginjal, penyumbatan jantung, Betul. dan lain semua. Nah, salah satu yang mungkin membuat tensinya tinggi Mas Ridwan ini adalah hobinya merokok. Merokok kan? Merokok saya. Silakan dijawab dengan pengalaman pribadi mungkin ya. Benar atau salah pernyataan ini? Merokok dapat mengobati stres. Benar atau salah? Bagi seorang pengusaha kayak saya itu benar. Karena mungkin dari hormon endorfinnya yang dari rokok. Hormon kebahagiaan itu yang bikin meredam. Oke. Merokok dapat mengobati stres. Jawaban dari Mas Ridwan adalah benar. Apakah tepat jawabannya? Kurang tepat. Aduh, kurang tepat tuh. Jadi mungkin gini ya, kalau yang kita dengar ini merupakan rokok ini digadang-gadang sebagai pengobat stres ya kan ya. Iya. Tapi sebenarnya kebalikannya justru ya. Jadi bahan-bahan yang terdapat di dalam rokok itu seperti tar, nikotin, zat-zat nikotinoid ini memang akan meredakan stres kita, tapi dalam jumlah yang sedikit sekali gitu. Kalau kita lihat dengan efek jangka panjangnya, jika kita merokok, ini efek buruknya itu jauh lebih banyak lagi, ya. Mulai dari kita kecanduan, bahkan kalau kita rajin merokok, ya, kita sering merokok, ini akan meningkatkan resiko untuk terjadinya depresi. Jadi justru kebalikannya nantinya, ya kan ya. Jadi dengan kita stres, kita merokok, ini memang akan sedikit mengobati stres kita, tapi tidak mengobati seluruh angka stres yang ada di tubuh kita. Justru akan kebalikannya. Jadi rokok ini memang secara penelitian dia memang alleviate stres. Jadi dia mengurangi kadar stres, tapi nggak pernah mengobati. Tapi yang mengurangi kadar stres itu banyak, pemirsa. Apa aja? Banyak. Dari latihan pernafasan, dari mau apapun, banyak sekali. Salah satunya adalah makan juga. Yes. Walaupun bukan pilihan ya kalau makan ya, jadi gemuk nanti kan. Yes. Tapi pada dasarnya yang mengurangi stres tuh banyak sekali pilihan. Kenapa mesti milih merokok? Gitu. Karena merokok itu mengurangi sedikit, tapi menunggu banyak sekali permasalahan lain. Seluruh tubuh loh. Karena dia larinya ke arah pembuluh darah. Merokok dapat mengobati stres adalah sebuah pernyataan yang salah. Akibatnya mungkin erat kaitannya dengan tensi yang tinggi. Nyambung banget kan? Rokok yang dihisap itu dengan tensi yang tinggi. Pernah mencapai 210. Ya. Bawahnya berapa? 100, Kang Ronald. Itu di badan rasanya apa? Itu sampai keluar mimisan saya. Sampai keluar nih, sampai pecah pembuluh Sampai darahnya. pecah pembuluh darah yang Bisa. kapiler yang kecil-kecil. Kalau kolesterol aman? Kolesterol sempat menyentuh angka 240. 200. Itu juga tinggi. Betul, harusnya di bawah 200. Baca. Kalau gula darahnya aman nggak? Gula darahnya ketika waktu tinggi-tingginya itu gula darah sewaktu selesai makan itu bisa 170 sampai 190, bahkan pernah sampai 220. Oke, HbA1c pernah periksa? HbA1c saya periksa 4 tahun, 5 tahun lalu itu kurang lebih sekitar angka 13,5. Aduh, oh my God. Jadi bayangkan Mas Ridwan ini hidup dengan 3 bom waktu. Bom waktu yang bisa menjadi komplikasi, tensinya, gula darahnya, kolesterolnya. Terus ditambahin merokok. Tambah dengan merokok. Setelah pakai laser, apa kabar angka-angkanya? Dari tensinya aja dulu. Yang pernah 210, tensi jadi berapa sekarang? Tensi sekarang saya paling tinggi itu di angka 130/80 bawahnya. Oke. Itu pun dalam keadaan lelah ya. Dalam capek. keadaan lelah. Betul. Ini rata-rata normal ya, Kalau 120 per bangun 8. tidur saya tensi itu 120/70. Cakep. Gula darah. Gula darah sewaktu saya cek 1 jam setelah makan itu paling tinggi di angka 110/120. Cakep. Cakep juga, tepuk tangan lagi deh. Kolesterolnya apa kabar setelah pakai Kolesterol laser? check up itu saya kurang lebih di angka 160 ya, di bawah 200 ya.
Bagus. Udah tahu ilmunya sekarang bener nih jalur yang Dulu tepat. karena saya pelajari Kang Ronald. HbA1c masih sempat ngecek kemarin-kemarin? Terakhir itu di 6,5. 6,5. Udah bagus, Udah bagus sih. Nah, di badan rasanya apa tuh? Itu kan tadi baru bicara angka nih. Nah, di badan rasanya apa sekarang? Indikator pertama yang saya rasakan ketika bangun tidur, tidak ada lagi sakit di badan, tidak ada lagi pusing di kepala. Itu indikator awal ketika bangun tidur. Gitu. Dulu setiap hari bangun Sakit. Badan tuh terasa linu semua. apa enaknya bangun pagi Betul. begitu? Kepala pusing. Itu nggak ada dan nggak ada pikiran, tetap seperti itu. Nah, jadi yang kita pengenin itu sebetulnya adalah darah yang normal. Kayak gimana sih darah yang normal? Ini nih, yang sel-sel darahnya tuh sombong, satu sama lain tuh Lancar. jalannya sendiri-sendiri gitu Masing-masing. ya. Masing-masing cakep, kelihatan bulat-bulat. Coba kita lihat yang nggak normal. Dulu Kalau yang mah nggak normal yang begini mana? masih Yang dulu. itu tadi lah, yang punya gula, yang punya kolesterol, yang punya Tensi semua tinggi, nih ya, gini. seperti ini. Bayangkan coba ya, itu dia udah nempel-nempel. Masih bisa jalan sih, betul masih bisa jalan, tapi jalannya kan nggak baik gitu ya. Iya. Dan mesti diingat, bukan cuman jalan saja, dia harus melewati pembuluh darah. Kalau ngegumpel-gumpel kayak gitu, yang kita takutkan cuma satu, jadi gumpalan yang namanya trombus. Trombus. Nah, ini dia yang namanya trombusnya seperti ini nih bentuknya, gumpalan. Yang kalau lewati pembuluh darah besar sih masih bisa. Tapi kan pembuluh darah kan nggak semuanya besar. Berapa banyak yang besar? Cuman sedikit. Sisanya semua bercabang-cabang jadi pembuluh darah yang paling kecil yang namanya kapiler. Yang cuma bisa dilewati satu sel darah. Kalau udah gumpal kayak gitu pasti nggak bisa lewat. Terus bagaimana perannya teknologi laser kalau ketemu sama sinar laser ya? Yang 3 warna itu. Nah, ini lihat nih, Dia laser. akan menguraikan trombus tadi yang namanya cakep tapi bikin masalah. Waktu kemudian sirkulasi darah lancar, semua yang tadi dirasakan tidak enak itu bisa selesai. Persis kata Mas Ridwan tadi, semua tuh karena sirkulasi kita lancar. Dan yang paling penting jangan sampai terjadi sumbatan. Ingat ya, sumbatan di kepala, di otak namanya stroke. Sumbatan di jantung kita namanya serangan jantung, jauh-jauh dari dua-duanya. Nah, kemudian kalau misalkan kita berbicara tentang yang namanya pergelangan tangan kita lagi, di sini ada titik-titik akupuntur, ya. Jadi untuk paru-paru kita ya, ini ada kaitannya sama yang perokok nih. Ada LU7, 8, 9, ya elang kita sebutnya. Kemudian untuk jantung kita itu ada PC6, PC7. Untuk tekanan darah kita ada HT4, 5, 6, 7. Jadi kalau misalkan dia disinari oleh yang namanya teknologi laser, ini kan sesuai nih dengan titik-titik ini. Maka titik-titik inilah yang nanti akan membantu untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita, mengendalikan tekanan darah kita, menjaga detak jantung kita, semuanya terkendali dengan baik. Jadi kalau misalkan kita sudah sadar nih bahwa oh tekanan darah saya tinggi gitu. Oh kemudian yang namanya gula darah saya tinggi juga. Ada juga kolesterol tinggi juga gitu. Atau yang kita sebenarnya masih baik-baik saja nih, tapi pola hidup kita buruk dan kita memang sadar bahwa yang namanya faktor resiko keturunan ini ada. Kita perlu sekali menggunakan yang namanya teknologi laser. Ingat, yang namanya pola hidup sehat ini menjadi pegangan hidup kita. Kualitas darah dan pembuluh darah ini akan menentukan kualitas hidup kita. Kita jaga dengan kita pakai teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, kalau Mas Ridwan sadar akan kesehatan, makanya ikuti langkah dia dengan take action menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakanlah secara rutin, karena bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Ayo, segera dapatkan dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Jika Anda ingin sehat, ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tapi itu dulu.
sekarang udah enggak, udah mulai diperbaiki hidupnya dan sudah rutin menggunakan teknologi laser. Lanjutkan, Mas. Siap. Masih banyak mimpi yang belum tercapai kan? Betul. Syaratnya apa kalau mau tercapai? Harus sehat, Mas. Harus sehat dulu. Oke, nah sekarang penting buat Anda nih pemirsa, ini ada informasi ya. Kalau Anda termasuk orang yang merasa tadi kan merokok bisa mengobati stres, sudah dijawab tadi salah. Ya, salah. Sedikit tapi lebih banyak masalahnya, lebih banyak mudaratnya. Soal rokok itu. Nah, ini penting buat Anda ketahui juga pemirsa. Kayaknya nggak nyambung, tapi percayalah ini masuk akal penjelasannya ya. Merokok bisa meningkatkan resiko diabetes. Kok bisa, kan rokok asap? Kok ke diabetes? Dari mana Mbak Lula? Sebetulnya apa sih yang kejadian? Jadi merokok ini dia akan menimbulkan peradangan dan si peradangan ini akan menyebabkan kerusakan fungsi daripada sel. Dan selnya ini seluruh tubuh, dia nggak milih. Seluruh tubuh termasuk sel-sel pankreas yang ngurusin insulin. Baru dia kemudian regulasi insulin keluarnya berantakan, akhirnya regulasi metabolisme glukosa tubuh kita juga berantakan jadinya. Tapi tambahannya yang lebih hebat lagi adalah si gula yang tinggi, kan gini ya, merokok menyebabkan resiko diabetes naik. Begitu dia diabetes masih merokok juga, dia berduaan ini bikin komplikasinya diabetes lebih cepat keluarnya. Kenapa? Karena merokok dia akan merobek dinding pembuluh darah ya. Sementara gula yang tinggi juga akan merobek dinding pembuluh darah. Kalau punya kolesterol yang tinggi, kolesterolnya dengan manis masuk ke dalam lapisan dinding pembuluh darah. Bukan nempel ya, bukan nempel di dinding pembuluh darah, dia masuk ke dalam lapisannya. Jadi bagaimana? Siap-siap saja, yang namanya pembuluh darah kita makin lama makin menyempit dan akhirnya tinggal tunggu kapan dia akan tersumbat dan di mana tersumbatnya. Jadi masih mau merokok, sebaiknya berhenti dari sekarang ya. Nah, yang paling berkesan yang dirasakan Mas Ridwan setelah menggunakan teknologi laser apa sih? Pola tidur membaik, sirkulasi darah saya membaik, kesemutan hilang. Tadi biasanya saya tuh tiap bangun tidur tuh kesemutan. Kan 13 lebih HbA1c-nya. Wajar aja tuh itu sih. kesemutan, Ini gitu. masih cuman kesemutan, nggak ada yang lain yang kerasa. Mungkin gini ya, kita jelasin sedikit sama Mas Ridwan dan pemirsa di rumah juga, kenapa sih orang gula darahnya tinggi itu bisa menyebabkan yang namanya neuropati. Jadi kalau misalkan kita lihat ini syaraf ini sendiri, sebenarnya di dalam syaraf itu pun ada pembuluh darahnya, ya kan ya. Kebayang Kak, kecilnya pembuluh darah yang ada di dalam syaraf kita. Kecil ya, kita banget. sebutnya sebagai pasa nervorum. Nah, ketika pembuluh darah yang kecil ini sendiri dia sudah disesaki dengan yang namanya gula di dalam darah kita, maka yang namanya syaraf kita ini tidak mendapatkan zat gizi dan juga oksigen yang cukup. Makanya akan terjadi kematian yang namanya sel saraf kita sedikit demi sedikit. Yang akan terasa pertama kali apa? Kesemutan. Kemudian apalagi? Kemudian bisa kebas. Terlebih lagi, kadang-kadang dia akan menyebabkan yang namanya mati rasa. Makanya orang-orang yang diabetes, itu kadang-kadang kalau dia luka, dia nggak tahu, kemudian infeksi, harus diamputasi gitu. Belum lagi kalau kita berbicara tentang pembuluh darah yang begitu banyaknya di dalam tubuh kita. Kalau kita lihat di sini, pembuluh darahnya banyak sekali ya Mbak Lula ya. Ini pembuluh darah semua seperti ini. Bayangkan, waktu kemudian gulanya tinggi, ya kolesterolnya tinggi, seluruh pembuluh darah itu kena semua. Waktu merokok, dinding pembuluh darah itu yang koyak semua gitu kan sebetulnya. Kalau ada yang berpikir bahwa, wah cuman satu nih yang jantung aja, oh cuman satu yang di otak aja. Tidak, kalau satu kejadian stroke berarti seluruh pembuluh darah di tubuh kita itu sudah punya masalah. Mulai dari sekarang pemirsa, yang mesti dipikirkan adalah bagaimana darah sama pembuluh darah kita itu bisa lancar. Sampai sejauh ini ya, pakai teknologi laser, pakai intranasal juga nggak? Pakai yang di hidung. Yang di hidung. Oke. Tahu nggak kenapa itu kami anjurkan untuk rutin dipakai, Mas Ridwan? Belum tahu saya. Belum tahu. Coba dibantu dijelaskan. Jadi gini, nah pemirsa, kita menggunakan teknologi laser ini di pergelangan tangan sebelah kiri. Dan ini ada ekstensinya yang dipasang di rongga hidung, yaitu intranasal. Intra itu di dalam, nasal itu artinya hidung. Nah di dalam hidung kita ini banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil, yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah di area kepala kita. Dari mulai di otak, di mata, di telinga, di seluruhnya ya pastinya. Dan ketika kemudian teknologi laser ini menyinari, lasernya dikena nih sama pembuluh darah, ingat langsung keluar semua zat nitrik oxide tersebut. Nitrik oxide ini nih berguna banyak sekali, salah satunya adalah dia akan melebarkan pembuluh darah.
Kalau dia lebar, tensi turun. Tapi satu lagi, waktu dia lebar, debit darah yang masuk ke sana langsung lebih banyak. Itu kenapa kalau kemudian pakai intranasal langsung nih, sakit kepala berkurang, migrain, vertigo, ini bisa hilang semua. Tapi nggak sampai situ. Sirkulasi yang lancar ini juga mencegah terjadinya stroke dan mencegah terjadinya stroke yang berulang. Tambahan lebih jauh adalah harus diingat, nitric oxide ini menjaga fungsi otak kita, fungsi berpikir dan fungsi memori. Dia mencegah terjadinya demensi. Jadi kalau punya teknologi laser, jangan lupa menggunakan intranasal. Tadi kan kita sempat jelaskan yang namanya nitric oxide, intranasal dan sebagainya ya kan ya. Nah ini ada erat kaitannya dengan yang namanya gula darah kita ya. Sebenarnya tubuh kita ini memang memiliki atau membutuhkan yang namanya gula darah. Gula darah ini sendiri merupakan sumber energi pada tubuh kita ya. Jadi tapi permasalahannya adalah pada sebagian orang gula di dalam darah ini tidak bisa diubah menjadi energi untuk tubuh kita. Makanya orang yang biasanya dia diabetes, gula darahnya ya tinggi, tapi tenaganya nggak ada, ngantukan gitu. Nah permasalahannya di sini adalah yang namanya mitokondria di dalam sel tubuh kita itu kinerjanya dia menurun gitu. Nah mitokondria itu seperti apa sih? Inilah gambaran dari mitokondria yang ada di dalam sel tubuh kita. Kalau kita lihat di sana, mitokondria ini kalau mau kerja dia butuh nitric oxide juga. Dia butuh oksigen yang baik juga. Jadi ketika teknologi laser ini memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita, nitric oxide ini dia produksinya juga akan optimal, oksigen ini akan dihasilkan juga lebih optimal lagi dan bisa dipergunakan untuk mengubah kolesterol dan gula itu menjadi energi. Energinya apa? Energi yang siap pakai, ATP kita sebutnya. Jadi kalau misalkan kita mau bergerak, mau bernapas, kita tidur pun kita tetap butuh yang namanya si ATP ini. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan kita pola hidupnya nggak bagus, kemudian gula darahnya juga tinggi, kita nggak pakai laser mulai dari sekarang. Ada nggak energinya? Tidak teroptimalkan energi yang kita pakai ini. Jadi yang namanya kita mau sehat, kita mau menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita pakai laser. Mulai dari sekarang juga jangan ditunda lagi. Ingat, yang namanya kualitas darah akan menentukan kualitas hidup kita. Pakai sekarang juga lasernya. Oke, Mas Ridwan dipakai berapa kali sehari? Saya tiap tidur malam sama pas bangun tidur. Sebelum tidur dan pas bangun tidur. Betul. Sama kayak saya, tos dulu dong. Iya. Saya akan baca lagi riwayat kesehatan kenapa Mas Ridwan datang ke Go Healthy. Jadi eksekutif di bidang otomotif ini memang dulu berat badannya sempat berlebih, akhirnya hipertensi. Bayangkan dulu pernah tensinya 210/100, tinggi banget. Gula darahnya juga tinggi, bayangkan HbA1c-nya pernah 13,5%. Kolesterolnya pun pernah tinggi 240 dan pernah ada penyempitan pembuluh darah jantung sebesar 20%. Ngeri kan? Makanya nggak tinggal diam, sudah merubah gaya hidupnya, ya gaya hidup sehatnya udah mulai dilakukan dan sudah menggunakan teknologi laser. Hasilnya adalah sekarang tekanan darah terkendali, rata-rata di sekitar 120/70. HbA1c-nya turun menjadi 6%, lalu kadar kolesterolnya sudah kembali normal dan tubuh terasa lebih bugar dan lebih ringan. Oke. Mas Ridwan coba diajakin nih ya pemirsa Go Healthy atau mungkin sahabat, saudara dan juga untuk menggunakan teknologi laser. Silakan Mas Ridwan. Buat teman-teman semua dan para pemirsa yang ada, saya cuma bisa berikan saran, lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi komplikasi di dalam tubuh. Pertama kita harus perbaiki pola hidup, pola makan, dan kita harus ditunjang dengan teknologi laser untuk melancarkan peredaran darah kita. Itu sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali, dan saya rasakan sendiri. Oke, thank you Mas Ridwan. Sukses terus ya. Mas Nurman terima kasih. Sama-sama. Dan juga Mbak Lula juga terima kasih. Pemirsa, sebelum pamit saya ingatkan lagi bahwa Dr. Laser atau Laser ini adalah produk dari Gogomol. Gunakan sekarang juga karena ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya gampang kok, sehari 2 kali aja. Durasi 15 sampai dengan 60 menit silahkan Anda pilih. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi, nggak ada pilihan yang enak ya, mau stroke, serangan jantung, gagal ginjal, semuanya menakutkan. Makanya take action, dapatkan Dr. Laser ataupun Laser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca, nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Supaya makin semangat buat hidup sehat, silahkan dimanfaatkan promo-promo dan juga ada program cicilan 0% supaya Anda tidak menunda lagi mendapatkan Dr. Laser ataupun Laser. Tapi ingat sekali lagi,
Dapatkan hanya yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser ataupun IQ laser dari GoGo Mall. Pemirsa, berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, ingat, jika Anda ingin sehat, kualitas darah dan pembuluh darah harus dalam keadaan baik. Kenapa? Karena akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi ayo, sekarang juga atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.